Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa alhiqna bi 'ibadikas shalihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كلها فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim, adada ma kutiba wa iktaba badal hadirin wa dahirin. Allahumma ya wahhab al-himna as-sawab wa jadib al-azal, Allahumma ta'ala bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama wa syarrafa wa karrama. Allahumma natabarra min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul raditu billahi rabba Abil Islami dina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Fatiha al-hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila awliya hadhihi al-balad rasulana bi hadratihi min qulub al-'an wa taysirun khususan al-mu'allif kitab al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berapa hadisnya? Taqfa'ul 'ain. Wa bi sanadil muttasil lil muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffal khadhafa fanaha wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadhf wa qala innaha la tasidu saydan wa la tanka'u 'aduwan walakinnaha taksiru sinna wa taqfa'ul 'ain qala fa'ada fa qala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma 'udta takhlif la ukallimuka abada. Dalam sebuah riwayat bahwasanya anna qariban, bahwasanya kerabat, qarib itu dekat sebenarnya, maksudnya artinya kerabat, teman, karib. Kalau kita kan gitu kan, teman karib gitu. Teman karib itu teman dekat maksudnya. Bahwasanya kerabat libni Mughaffal, kerabatnya Ibnu Mughaffal, li-nya itu lil milik Ibnu Mughaffal, maksudnya kerabatnya Ibnu Mughaffal. Khadhafa, apa khadhafa kemarin? Melempar batu pakai jempol dan telunjuk. Maksudnya ngelemparnya pakai batu kecil kan, nggak mungkin nanti ngelempar batu 3 kilo pakai anuan kan. Nah ini ngelempar apa? Ngelempar hewan. Jadi mungkin dia berburu. Beberapa orang, beberapa kabilah atau beberapa kelompok manusia tertentu, mereka makannya itu pakai berburu, memburu rusa, memburu kambing hutan, kambing gunung misalnya, atau kelinci. Dia pakai batu, batunya kecil tapi ya dia nggak ngebunuh. Baca Bismillah, nggak ngebunuh dia. Dia malah apa namanya? Ya cuma melukai doang, menyakiti namanya. Fanahahu. Jadi bahwasanya seorang kerabat Ibnu Mughaffal khadhafa, melempar dengan batu kecil, fanahahu, maka beliau melarangnya, mencegahnya, melarang, mencegah.
melarang lah. Wa qala, dan beliau berkata, inna Rasulullah, dan beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anil khadzaf, perbuatan khadzaf. Dibilangin, Rasul nggak boleh tahu, katanya, kata Rasul nggak boleh yang seperti itu, ente membunuh orang, membunuh hewan. Kalau emang mau membunuh, bunuh sekali mati langsung, pakai batu yang gede atau pakai tombak, seruk langsung. Cari kelinci langsung pakai tombak atau pakai anjing pemburu mungkin. Waqala, dan beliau berkata, innaha la tasidu saida, bahwasanya itu, apa itu? Khadzaf atau batu kecil. La tasidu saida, tidak membunuh buruan. Tidak membunuh buruan, bukan buruan, buruan bukan. Itu buru-buru namanya. Buruan tuh hewan yang diburu, itu namanya buruan. Hewan buru, hewan yang diburu. Wala tanka'u aduan, dan tidak membunuh musuh. Nanti kalau perang juga jangan pakai jangan pakai apa? Ini ya, batu, lempar-lemparan batu, pakai pedang sekalian biar langsung mati. Walakinnaha taksirus sinna. Jadi bisa jadi ini orang lagi entah itu berburu atau bisa jadi lagi perang. Hah? Apanya pada nggak ada? Oh, nggak ada di situ. Oh, berarti ini riwayat lain. Sama aja lah intinya. Langsung fa'ada ya. Oh iya, berarti kitabnya lain. Beda riwayat. Memang harusnya bukan begitu nih kitabnya, harusnya ditaruh di bawah. Wafinus khotin itu. Nggak tahu ditaruh di sini, di dalam kitabannya juga ada dalam kurungnya. Langsung aja fa'ada. Dia kembali. Siapa yang kembali? Kerabatnya. Kembali apa? Kembali melakukan. Dia kembali itu fa'ada. Dia kembali melakukan itu. Udah dibilangin jangan malah dikerjain lagi. Fa'ada faqala, maka beliau berkata, uhadditsuka, aku memberitahumu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, melarang itu. Aku memberitahu kamu, Nabi melarang itu. Tsumma takdzib, kamu masih melakukannya, kamu masih melakukan hal itu. La ukallimuka abada, saya nggak mau ngomong sama kamu selamanya. You, me, and gitu. And nggak mau ngomong lagi sekarang. Hadza firaqu baini wa baini, ini waktunya kita berpisah. La ukallimuka abada, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Langsung selek, nggak mau ngomong lagi, udah ngambek. Emang harus begitu ente, kalau ada orang dibilangin baget, dikasih taunya udah tinggalin aja, dia biarin aja ngomong apa dia terserah. Tapi urusan bukan urusan pribadi, ini urusan agama ya. Urusan agama bukan urusan pribadi. Kalau dia misalnya nggak mau minjemin duit, aneh nggak mau ngomong apa, jangan gitu doang. Nggak dibagi makanan, misalnya bagi dong makanan, nanti kan baru datengin kemarin masih punya Indomie 12 kan, ini bagi dong, enggak dan jangan ngomong sama nenek, jangan, itu urusan pribadi, urusan agama. Misalnya dia masuk aliran apaan, tahu dah terserah. Misalnya ente ngajinya di sono sekarang, iya, aduh jangan ngaji di sono, kenapa? Nggak bagus tuh gurunya, bilangin.
masuk pesantren Al Zaitun misalnya. Masuk pesantren Al Zaitun, bilangin, jangan di situ, itu pesantren sesat. Apaan sih sesat? Ya udah, kalau emang ente masih mau masuk situ, jangan ngobrol sama ane, ya udah, ane unfollow Instagram ente. Iya, jangan main sama orang-orang sesat. Ada orang ngajinya sembarangan, udah tinggalin aja, biarin kalau ente masih ke sono. Termasuk guru juga, ada guru tersebut, jangan diikutin. Cuma kita kan nggak tahu ya kadang-kadang guru yang mana. Paham dong? Ini urusan bukan urusan pribadi, urusan agama. Ini orang nggak mau ngikutin Nabi ngelarang dia masih ngelakuin. Udah, jangan ngobrol sama dia orangnya baget. Maksudnya nggak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan urusan pribadi, dia partainya misalnya partai kebo, yang itu partai kuda. Ente ngapain masuk partai kebo? Kan kita kan keluarga kita kan partainya partai kuda. Nah, jangan Ibu Eda itu mah, itu urusan pribadi. Kadang kita dibilangin lebay bang, bukan lebay, karena bahaya loh. Main sama orang tersesat juga ente, bahaya. Kecuali bentengnya udah kuat banget kali dah. Benteng kuat juga kadang-kadang jebol. Ane punya teman pengen berangkat ke suatu negeri, udah dikasih tiket. Tiket pesawat udah ada, tinggal berangkat doang, dapat beasiswa dia ke sono, ke sono lah pokoknya dah. Apa kata guruannya? Jangan ke sono. Kenapa? Ahli bidah, orang-orang sesat mereka di sana. Tapi Syekh, ini kan anuan buat ngaji. Enggak, sama aja mau ngaji apa kek. Jangan, tersesat. Ini ada yang aman-aman, mau kemana? Mau tanya sama guru ente lah, kemana yang benar? Mau pesantren, mau kuliah, mau apa lagi? Mau mondok, mau keluar negeri? Tanya, jangan sembarangan. Nah, ini punya sepupu begitu dia. Mondok kayaknya FOMO. Pengen apa FOMO? Ikut-ikutan, takut lagi pada pesantren semua. Sepupuannya, tantanya pengen pesantrenin anak saya di mana ya? Udah kan tuh keluarganya pesantren semua kan, dia nggak nanya sama keluarganya, taunya pesantren aja. Ya udah, akhirnya masuk pesantren. Ya pesantrennya nggak tahu kiainya yang mana, ngajinya apa. Pesantren modern, mahal bayarannya segala macem. Teman-temannya pakai celana pendek semua. Wow, apa pesantren? Itu bukan pesantren, asrama itu mah. Asrama doang, pora-pora doang. Pesantren yang bener kitabnya, kurikulum, kiainya kenal. Tanya kiainya yang mana nih, ngajinya di mana nih, gitu. Itu pesantren nggak tahu begitu, pokoknya dalam pesantren begini, bisnis. Pesantrennya bisnis, bayar ini, bayar itu, segala ini, segala itu. Ngaji kagak bisa. Ya, pesantren apa itu? Kagak bisa ngaji. Jangan-jangan pesantren anuan lagi. Iya, jangan. Nah, inilah ukallimuka abada, aku tidak akan berbicara denganmu lagi selamanya. Nggak mau ngomong, nanti enggak, ini soalnya dibilanginnya bagus. Ats-tsani asyar, hadis ke-12 di kitab ini ke-12 dari bab ini. Wa an Abis bin Rabi'ata qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar ya'ni al-aswad wa yaqulu inni a'lamu annaka hajar ma tanfa'u wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12, wa an Abis, dari Abis bin Rabi'ah. Ini enggak tahu Abis ini sahabat atau bukan.
Qala ra'aitu Umar, aku melihat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, mencium hajar aswad. Hajar aswad. Wa yaqul, dan beliau berkata, ini a'lam, aku mengetahui, annaka hajarun ma tanfa' wa la tadur, annaka hajarun, bahwasanya engkau batu doang, batu. Ma tanfa', tidak memberi manfaat, wa la tadur, tidak memberi celaka. Tumaknya namanya manafiyah. Namanya manafiyah, tiada memberi manfaat, tiada memberi celaka. Walaula, kalau bukan ra'aitu, aku melihat Rasulullah, kalau bukan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium engkau, ma qabbaltuka, aku enggak akan mencium engkau. Kalau aku enggak ngelihat Rasulullah mencium engkau, aku enggak akan cium engkau. Tapi karena Sayyidina Umar cinta sama Nabi, semua gerak-geriknya itu ditiru. Semua gerak-geriknya ditiru. Beda sama manusia biasa. Ada misalnya kita punya guru, kita punya guru, emang guru kita hormati, cuma ada beberapa mungkin kelakuannya nggak bisa kita tiru karena nggak sesuai. Misalnya ada guru segala macam lah, guru kita hormati, nggak boleh kita cium tangan, cuma ada beberapa kelakuannya atau karakternya nggak bisa ditiru. Kalau Nabi SAW semuanya wajib ditiru, bisa ditiru, nggak ada yang nggak bisa ditiru. Kecuali ntar ada khususiyah itu yang nggak bisa, bukan nggak boleh ditiru, emang nggak bisa ditiru, nggak bisa. Itu karena khususiyah itu pengkhususan lah, pengkhususan hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Contohnya kayak nikah dengan lebih dari 4, itu nggak bisa ditiru. Bukan nggak bisa, bukan nggak boleh juga. Kalau mau itu juga nggak bakal mau kan? Iya. Kenapa? Nabi itu nikah disuruh sama Allah. Iya. Kalau kita kan pengen sendiri, nikah lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, pengen sendiri kan? Nggak bisa ngelihat yang wah cakep tuh, kawin. Iya. Wah cakep lagi tuh, kawin lagi. Oh yang itu cakepan lagi, kawin lagi. Dia nggak bisa ngelihat yang bening dikit, udah aja langsung. Iya, nas'alullah al-afwa. Kayak ente punya apaan? Punya presiden, iya. Kawin mulu dah. Siapa? Yang suka nikah siapa? Presiden ente? Nggak tahu, ente nggak kenal presiden ente. Soekarno, ya, presiden kita kan, Soekarno. Hobinya nikah demi menjalin diplomasi dengan negara. Harus ente tahu. Hampir laki-laki, ya emang begitu. Kebetulan aja ente nggak punya duit jadi nggak nikah. Coba kalau ente punya duit, kawin lagi pasti. Nah presiden kan sama orang Jepang, sama orang nikah. Istrinya banyak. Malah ada yang ngaku-ngaku lagi ditangkap polisi apa digerebek, dituduh apalah pokoknya. Apa dia bilang? Saya anaknya Soekarno loh. Waduh, kaget polisinya. Anaknya Soekarno? Iya. Nggak percaya saya. Ya nggak percaya. Bapak saya itu doyan kawin. Saya termasuk anaknya, termasuk istri yang tidak tercatat. Dari istri, oh iya juga bahaya nih. Iya, anaknya Soekarno dia.
Banyak. Nah, kalau itu manusia biasa, kalau Nabi enggak. Nabi nikah disuruh. Kalau nggak disuruh nggak mau nikah. Ente mau disuruh nikah sama nenek-nenek mau umur 60 tahun, 50 tahun mau sama janda, mau gak? Nggak mau kan? Nabi itu disuruh. Nabi disuruh. Nabi itu nikah itu disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Perintah, mandat, ayat, wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Enggak bakal Nabi mau sewenang-wenang mau nikah. Enggak. Nikah disuruh. Maka disuruhnya nikahnya sama siapa? Sama janda. Semua istrinya Nabi itu janda tua lagi. Cuma satu doang yang perawan. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya janda. Sayyidah Khadijah janda. Saudah janda. Hampir semuanya janda rata-rata. Udah tua. Himdum, ya disuruh. Kalau ente mau dinikahi sama janda mau? Mau gak? Gak mau. Janda kaya misalnya, duitnya banyak, nikahnya sama berondong. Babun fi wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala. Jadi kalau kita tuh nikah, tahu kita pengen sesuai keinginan kita, beda sama Nabi. Maka Nabi tuh wajib, bukan wajib sih, bisa diikutin semua-muanya. Bisa diikutin semua-muanya. Kalau kita punya guru, kita punya orang tua, kita punya idola, kita punya ulama, ada beberapa yang nggak bisa kita ikutin. Nggak bisa kita ikutin. Dan nggak boleh diikutin mungkin puasa selama-lamanya misalnya. Anda punya guru, tetap kita hormati, cuma kan nggak bisa. Badan kita beda mungkin, nggak punya ijazah atau nggak punya belum dikasih mandat, belum ada sanadnya mungkin, segala macam. Nah, ini makanya Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad, ngelihat Nabi gitu. Cara jalannya tiru. Kalau ente pernah tahu cara jalannya Nabi, tiru. Cara makannya, kalau ente tahu cara makannya Nabi, tiru. Cara ngomongnya, kalau ente tahu cara ngomongnya Nabi, tiru. Semua tiru. Oh, kalau makan korma Nabi begini, kalau makan semangka begini, ikutin. Iya, ikutin. Nabi kalau jalan begini, kalau lari begini, ikutin. Nabi kalau pegang pedang begini misalnya, ikutin. Pakai imamah, ikutin. Imamah gimana, warnanya apa, ikutin warnanya. Oh, warnanya putih. Oh, ada buntutnya seberapa, semeter, sejengkal, apa 2 jengkal, apa kagak ada buntutnya. Makanya kan ulama-ulama kan beda-beda kan imamahnya kan. Orang Yaman ada buntutnya. Kalau orang Suriah kupingnya kebuka. Kalau orang India kupingnya ketutup imamahnya kan. Nanti pernah lihat imamah beda-beda kan. Orang Yaman atau kebuka atau ketutup. Iya. Atau kebuka atau ketutup. Kenapa? Ilmu menggabungkan hadis. Hadis yang pertama Nabi kebuka, hadis yang kedua Nabi ketutup kupingnya, maka dipakai dua-duanya. Hadis pertama panjangnya 1 meter, hadis kedua nggak pakai buntut, akhirnya sejengkal. Nggak sembarangan, masuk asal-asalan, misalnya nggak ada. Berapa kali iketan, ke kiri apa ke kanan, gitu. Asal beli aja di Shopee, imamah langsung jadi. Iya, langsung jadi, daripada ribet, ada caranya. Ada langsung jadi, daripada ribet kan. Imamah Kian Santang pakai, imamah Habib Anu pakai. Lihat dulu pakainya gimana, sembarangan. Babun fi wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa amara bi ma'rufin aw nuhya 'an munkar. Bab fi wujubil inqiyad, bab tentang wajibnya tunduk. Bab tentang wajibnya tunduk. Inqiyad itu tunduk. Qada yaqudu, memerintah atau memandu atau memimpin.
Inqiyad artinya terpimpin atau tertunduk. Li hukmillah, kepada hukum Allah. Ta'ala wa ma yaquluhu, dan apa yang dan apa yang dikatakanlah man du'iya ila dzalik, dan apa yang dikatakan kepada yang diperintah, wa umira bima'ruf, atau dipanggil, du'aya itu dipanggil, ila dzalik kepadanya, kepada itu, wa umira bima'ruf, dan diperintah bima'ruf dengan kebaikan, au nuhiya an munkar, atau dilarang dari kemungkaran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala wa rabbika, ini nyalanya lam ziyadah namanya, nggak ada artinya atau buat tambahan. Kalau kata Al-Quran, kalau kata Quran lam fasilah. Artinya nggak ada sebenarnya, nggak bisa diartiin fala, jadi tambahan doang. Wa rabbi, apa rabbi? Robnya apa rabbi? Kenapa dia majrur? Wa rabbika, kenapa dia majrur? Kenapa bil bina? Kenapa dia majrur? Hah? Wow, qasam, betul. Wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikanmu hakim. Sampai mereka menjadikanmu hakim, maksudnya pemutus, pemisah, pelerai. Hakim gitu kan, yang memutuskan, lagi orang ribut, ketok palu, tek, udah nggak ada yang bisa ngomong lagi. Tapi Pak, nggak bisa. Bukannya udah selesai, udah hakim udah ngomong soalnya. Fima syajara bainahum, daripada apa yang kalian pertengkarkan atau yang kalian selisihi, daripada apa yang kalian selisihi atau mereka selisih, bukan kalian, daripada apa yang mereka selisihi. Tsumma la yajiduna fi anfusihim, kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka. Kemudian mereka tidak menemukan di dalam diri mereka haraja. Haraj itu dhiq, sesak atau apa namanya, kebencian lah mungkin. Orang kan kalau benci kan, kalau kesel kan dia sesak napas kan. Misalnya ada orang berantem, anak kecil gitu kan, anak kecil kalau berantem ambil begitu sesegukan. Kenapa? Karena dadanya penuh dengan amarah, dengan dendam, dengan kebencian. Jadi sampai ayo ngomong gitu. Kayak ente masih kecil kalau berantem gitu. Iya, Adlan, Aupa gitu ya. Ayo berantem lagi marah, nangis. Loh, ini pokoknya ngomong ayo. Duluan. Siapa duluan? Kenapa? Karena dadanya itu, hatinya penuh dengan dendam. Jadi nggak bisa ngomong. Itu namanya haraj. Haraj itu dhiq, sempit, sesak. Mimma qadaita, daripada yang engkau putuskan,
daripada yang engkau tentukan, tentukan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah. Jadi mereka, ini bukan mereka, ini ayatnya universal, bukan hanya untuk yang turun ayatnya. Ini namanya kalau dalam ilmu usul fiqh, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Iya. Ayatnya memang turun untuk orang-orang terdahulu. Cuma kan sampai sekarang masih dibaca kedengeran. Artinya masih relevan. Jadi buat kita juga ini ayat. Orang-orang zaman sekarang walaupun enggak turun wahyu langsung buat mereka, cuma kena khitabnya mereka. Paham? Jadi kalau mereka masih sesak, masih nggak terima dengan keputusan kamu, nggak beriman berarti. Nggak terima dengan keputusan Nabi, nggak beriman, atau nggak sempurna imannya. Itu dibilang nggak beriman lah. Masa nggak setuju sama Nabi sih? Gitu. Nabi ngomong kok gak setuju, terus mau setuju sama siapa? Kalau Nabi udah gak didengerin. Atau setuju cuma masih sesak dadanya, masih gak. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanya perkataan orang mukmin, Qaula di situ. Berarti ini khabar kana gitu, iya. Isim kananya mundur ya. Karena kan bisa mundur bisa maju, isim kana bisa duluan, isim kana bisa belakangan. Iya. Jadi sebagaimana mubtada khabar bisa dibolak-balik, isim kana sama khabar kana juga bisa bolak-balik. Karena jadi qaula, isim kananya mana? Isim kana kan marfu kan? Iya. Marfu, isim kananya mana? Jumlah ini ayyaqulu sami'na. Innama kana ayyaqulu qaulal mu'minin, gitu maksudnya. Hanya saja sesungguhnya adalah perkataan orang mukmin. Qaulal mu'minin adalah perkataan orang mukmin idza du'u ila Allahi wa rasulih, kalau dipanggil menuju Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghakimi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Jadi ayyaqulu sami'na wa ata'na itu jumlahnya fi mahalli raf'in isim kana. Begitu sih zahirnya, aneh enggak tahu ya. Belum lihat. Jadi kana ayyaqulu sami'na wa ata'na qaulal mu'minin, gitu kan. Adalah kalimat sami'na wa ata'na yaitu qaulal mu'minin, perkataan orang mukmin. Sebenarnya kadang mubtada khabar sama aja dia juga. Perkataan orang mukmin adalah sami'na wa ata'na, atau sami'na wa ata'na adalah perkataan orang mukmin. Sama aja kan? Iya. Tapi mungkin ada lebih kuat ayyaqulu sami'na wa ata'na qaulal mu'min. Lebih kuat jadi khabar kana. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ulaika, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pokoknya kalau mau beruntung udah ikut Nabi aja, jangan ikut yang lain-lain. Tentunya dengan arahan guru, dengan arahan ulama. Makanya penting ngaji itu gurunya banyak. Syekh Yasin itu gurunya ada 700
700 gurunya, ente bayangin. Ente guru ente dari SD sampai sekarang udah berapa, coba hitung. Hah? Guru fikih, guru agama, guru matematik, guru udah berapa coba? Ada 100 ada. Guru yang banyak. Bukan banyak doang, yang bener juga. Jadi ngajinya banyak, bener. Bukan cuma sekali datang, besok nggak datang lagi. Itu namanya bukan guru, itu namanya belum jadi guru ente. Guru tuh ngaji sampai selesai kitabnya, pindah lagi tanya. Itu namanya gurunya banyak. Kenapa ya? Ntar untuk merangkai puzzle-puzzle yang apa namanya? Dengerin, dengerin, jangan ngobrol. Untuk merangkai puzzle-puzzle yang kosong, dilengkapi sama guru yang lain. Oh ini gitu. Supaya sempurna. Kalau gurunya 1, 2, 3, kurang banyak. Wa fihi min al-ahadits hadits Abi Hurairah al-madhkur fi awal al-bab qablahu wa ghairu min al-ahadits. Itu enggak usah diartiin lah. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, azannya jam berapa sekarang? Lewat 12 kayaknya deh. Kalau enggak salah lewat 12. Qala, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Al-ayah. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullah kullifna min al-a'mali ma nutiq as-salata wal jihad wal siyama was sadaqah wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayatu wa la nutiquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa 'asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma qataraha al-qaum wa dhallat biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun aman. Kalau guruannya bacanya amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi. Kalau nggak salah gitu. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi. Jadi wa rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dari awal bacanya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah ta'ala fa anzala Allah 'azza wa jalla la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Qala na'am rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Qala na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Intinya, jadi ceritanya turun ayat yang mana? Lillahi ma fis samawati ma fil ardh. Turun ayat ini ayat yang paling mencekam bagi orang-orang mukmin. Jangankan kita yang dengar, ente kalau lihat artinya, wah dahsyat, ente nggak pernah lihat artinya ya. Ini artinya nih sangat-sangat mengerikan sebenarnya ayatnya.
Dimulai dari wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini nggak usah diartiin dulu, kita mulainya besok aja. Ini aneh artiin secara global aja. Apa yang kalian tampakkan dari diri kalian, aw tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah akan mempertanyakan itu. Allah akan membuat perhitungan. Kaget orang-orang mukmin zaman sahabat nilai imannya itu tinggi banget mau jadi seorang mukmin. Standar keimanan sahabat tuh dahsyat. Sahabat sampai kaget dengar ayat ini. Kalau yang kita ucapin mungkin diperhitungkan nggak apa-apa, dipertanggungjawabkan dosa atau dapat pahala. Cuma kalau yang diumpetin di dalam hati, ada orang mau mencuri, langsung dihukum sama Tuhan, dosa. Baru belum mencuri dia. Itu maksud dari kalimat autukhfuhu, atau apa yang kalian sembunyikan, yuhasibukum billah. Allah akan mempertanyakan itu. Allah akan menghisab itu. Kaget sahabat. Kalau yang kita kerjain oke lah. Cuma kalau yang masih kita belum dikerjain, baru dipikirin, udah dosa. Baru mikir berbuat dosa, udah dikasih dosanya, udah dihukum, udah dihisab. Kaget orang pada sahabat, panik langsung sedih. Gimana nih ngaku sama Nabi, ya Rasulullah, nggak sanggup kita begini. Namanya otak manusia kan macam-macam, hatinya, pikirannya nggak bisa dikendaliin kan. Ente mau nggak tahu, nggak bisa orang menghukumi. Oh, ada orang misalnya bisa baca pikiran. Ente mau mau mencuri kan, Alek mau misalnya, ini nggak jadi mencuri nggak? Aneh pukul ente, dipukul nggak boleh, orang dia belum mencuri. Iya, orang dia kan belum mencuri. Kalau udah mencuri baru dihukum. Sekarang autukhfuhu yuhasibukum billah, atau yang kalian sembunyikan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget para sahabat, langsung ngadu, ya Rasulullah, kita nggak sanggup. Apa kata Nabi? Jangan bilang nggak sanggup, bilang aja sami'na wa ata'na. Udah nurut aja udah. Kata sahabat, sami'na wa ata'na, ya udah dah kita nurut aja. Nabi udah nyuruh begitu. Setelah ngomong sami'na wa ata'na, turun ayat selanjutnya. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbil alamin. Kullun amana billah. Itu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai situ kan mereka bilang enggak sanggup kita. Tapi kata Nabi, bilang sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Kami turut, kami dengarkan dan kami turut, ampunan dari Engkau ya Allah. Maka kata Allah, turun ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Allah enggak akan dengerin. Ntar aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini enggak usah diartiin dulu ya, artinya besok aja. Allah enggak akan membebani seseorang illa usaha, kecuali apa yang dia sanggup. Kan nggak sanggup kita mikirin. Ente bisa ngatur otak ente berpikir, bisa ngatur pikiran ente dijaga? Nggak bisa. Mau siapapun nggak bisa, kecuali Nabi bisa diatur. Kadang kita mikir sesuatu yang kagak boleh dipikirin. Iya, mikir sesuatu yang nggak boleh dipikirin. Haram dipikirin, dosa, kafir, murtad bahkan. Mikirin doang. Allah gitu, dosa itu berarti. Namanya pikiran kita kan apa? Bebas pikiran, berpikir bebas. Mau mikirin apa aja, udah mikirin apa aja, terserah. Kita yang menciptakan, kita ada gara-gara orang tua kita. Orang tua kita gara-gara orang tua sampai ujungnya sampai Nabi Adam. Nabi Adam yang menciptakan siapa? Allah yang menciptakan siapa? Nah, dosa ente nanya begitu. Ente pikirin siapa yang menciptakan Allah ya? Dosa ente mikir begitu. Ayo. Mikirin doang dosa, tapi kan namanya pikiran kita susah dikendalikan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa.
Selama ente nggak udah tahu nggak boleh, siapa ya udah mungkin dosa. Makanya kalau ente mikir entah itu maksiat atau bid'ah atau mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran syariat, mikir udah. Jangan ituin jangan dipikirin, udah lewatin aja, udah lewatin. Karena kalau terus dipikirin bahaya. Dosa. Nah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.